jawabannya pada kita waktu dan tempat. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Eriko selaku Raja Wali Ambon yang sudah mewakili rekan-rekan pertanyaan-pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana kita penanganan pada saat kita mendapati kondisi user yang sudah dikendalikan gitu ya, atau kejadian seperti fase. Jadi perlu saya luruskan di sini rekan-rekan. Pada saat terjadinya komplain atau marah-marahnya dari komisaris, Bapak Komisaris, itu saya dalami Pak, dan coba saya analisa kita punya salah di mana. Dan ternyata menurut keterangan dari HR dan legal divisi atau Pak Aldian, ada di attitude. Apa sih bilang attitude? Betul Pak, ketika orang salah kita tegur dengan attitude. Apa tuh attitude? Penyampaian tingkah laku. Dan di sana ditemukan sapamnya tingkah lakunya nggak sesuai dengan mengantongi tangan. Ini Pak yang bikin marah. Penyampaian nggak salah, tapi tingkah lakunya yang salah. Pada saat itu beliau marah sekali. Kenapa? Sapam itu harus saya salah. Gitu Pak ya. Jadi bagaimana kita cara kalau kita bisa menanganinya dengan pelayanan prima, nggak bakal ada komplain. Apa sudah terbukti Pak. Tempat ya namanya sapam pasti bukan sini aja abang-abang ya, dimanapun ya. Udah kita pelayanan terbaik, ada komplain. Apa celahnya? Orang salah ditegur, salah nggak tuh? Orang salah kita tegur, kita salah nggak? Enggak, kita melaksanakan fungsi kita. Yang salah itu pribadi. Aturan nggak mengatakan salah, nggak ada, ya. Tapi kalau attitude si personilnya, gitu ya. Jadi bagaimana cara menanganinya? Ada user yang marah-marah, tangani dengan benar. Kemarin itu bukan dari aturan yang salah, tapi dari security-nya, ya. Oke, yang pertama terjawab ya. Yang kedua reward ketika kita sudah kontrol file incident gitu ya. Sebenarnya Pak, semua gangguan entah itu di dalam atau di luar lingkungan tanggung jawab siapa? Apa? Ente semua sama saya. Kita semua lah. Kita itu sebagai menjamin keamanan, ketertiban biar supaya ini aset-aset ini nggak ada kerugian. Salah satunya seperti itu. Potensi kebakaran, ada namanya potensi. Apa sih potensi yang bisa terjadi? Kalau umpama sudah terjadi kebakaran, ada indikasi sapam salah nggak? Ada, karena tidak melaksanakan preventif atau pencegahan. Bagaimana? Kontrol dengan benar. Rekan-rekan bisa menganalisa mana yang berpotensi, mana yang tidak. Kalau sudah terjadi salah sapam, ada. Kalau udah terjadi kebakaran, kita yang mademin juga. Panggil, ini Pak bagaimana kok adanya kebakaran? Kita ditanya. Saya jawab, terakhir kontrol jam berapa? Ada sekitar 15 menit yang lalu. Apa yang ditemukan? Nggak ada. Kenapa bisa terjadi kebakaran? Salah nggak tuh? Kenapa kok tidak ada temuan? Kok bisa terjadi fire incident? Coba kalau ada temuan. Sadar dia. Ketika patroli dia menemukan dengan menganalisa sesuai kemampuannya. Ini ada indikasi tempat merokok, kita laporkan, bakal kebakaran? Enggak. Tiap kejadian pasti ada titik salah daripada satpam ketika menyangkut dengan keamanan, teban dan keselamatan. Ya, salah satunya. Jadi ada reward enggak? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Pantas nggak kita bicara reward? Enggak ada. Tidak. Pantas. Pantas. Kita nggak dianggap salah pun udah alhamdulillah.
Iya, kita bekerja bidang jasa. Apa yang kita jual, diri kita apa ini? Yang melekat dalam tubuh kita jual. Sebisa kita jual harga kita yang setinggi-tingginya. Bagaimana tingkatkan kemampuan, kualitas, gitu ya. Ada ribet, ya nggak ada. Syukur-syukur nggak ada salahin, udah syukur, alhamdulillah ya. Ya, jangan terlalu berpikir. Jika ada salah, ini bukan salah saya benda. Semua parameter PT Delta, kalau umpama ada temuan kejadian, pasti ada bagian Satpam yang salah. Siapkan itu ya. Yang ketiga apa tadi? Pemberantasan kontrak. Ya, bahasa kontrak. Nah, ini ya. Perhatikan baik-baik Pak ya. Menyangkut nasib kita bersama. Ya. Kan yakin panjang di sini? Insyaallah. Yakin. Apa yang mendasari rekan-rekan yakin? Kerja dengan benar. Kerja dengan benar. Apakah sudah rekan-rekan kerja dengan benar? Sudah. Sudah. Apakah tidak ada masalah rekan-rekan di sini? Apakah rekan-rekan pernah tidak kena SP? Apakah rekan-rekan tidak pernah punya pelanggaran? Hah? Yakin rekan-rekan panjang di sini? Insyaallah. Insya Allah ya, kalau Tuhan mengizinkan. Ya. Jadi gini Pak, kita bicara Satpam, kita bicara luas. Di tahun 2023 ini tercatat ada 550 pusdiklat Pak yang bisa melahirkan security profesional berlegalitas, garda pratama, garda madia, berdua. Satu pusdiklat itu minimal dia punya siswa 50 sampai 80 siswa setiap bulan. Kali 550 pusdiklat se-Indonesia. Ada berapa juta yang terlahir garda pratama yang punya kualitas? Mungkin lebih berkualitas daripada rekan-rekan di sini. Bayangkan itu. Persaingan ketat Pak. Apa yang bikin menggeser kita? Apa? Diri kita sendiri Pak. Bapak kalau nggak mau belajar stuck sampai situ, ya pasti akan terganggu. Dengan personil yang lebih bagus. Kita bicara jasa, udah biasa itu direbut dan merebut. Bukan hal yang wah. Dalam kerja orang dikeluarin, wajar nggak? Wajar, karena ikatan kita PKWT, perjanjian kontrak waktu tertentu. Wajar. Kenapa orang dikeluarin? Ya karena ada dasarnya. Kurang mumpuni yang pasti. Kurang mumpuni kalau kita tarik kualitasnya kurang, penampilannya kurang, ininya kurang, pengetahuannya kurang, tingginya kurang, macam aja Pak. Sadar diri aja, ya. Sadar kita ini siapa, kita mau apa di sini, bagaimana kita, gitu ya. Kalau ente sudah sadar diri, siapa sih gua? Ngaca aja tuh, umpama di pos utama ngaca. Yang pala, aduh rambut gua kurang rapi nih, siapa gua, gitu Pak. Baju gua kurang rapi, gua sapang bukan. Belum diperaso gua sapang bukan. Tanya sama diri sendiri, ya. Itu bisa terjawab dengan tanya diri sendiri. Panjang nggak kita di sini? Jangan tanya saya Pak, ya. Yakin, harus yakin. Ini pantas nggak, ya? Percaya nggak Pak? Di luar sana ada security gajinya masih 3,5, percaya nggak? Ya. Kemarin siapa yang ikut tuh? Yang RSPC ini? Siapa ikut? PKS. Ya. Berapa gaji sana? 3.500.000 RSPC. Kan gaji berapa sih? Apa bedanya? 1,5 juta apa jauh? Harus bersyukur. Mereka bisa Pak bersyukur. Gaji tuh DNT Pak, harusnya sadar. Pantas enggak nih saya dengan kualitas seperti ini menerima gaji sebesar itu? Ya, karena itu udah ada tuh adik-adik kita yang baru lulus yang siap menggantikan posisi-posisi kita. Umpama pun ganti bendera pahit ya. Mudah-mudahan jangan ya. Tapi kita bicara ini resiko.
bagaimana kita bersikap dengan resiko yang paling besar ketika kita dihadapkan dengan ganti bendera. Ketika ganti bendera, biasanya outsourcing akan melakukan asesmen ulang, register ulang. Di mana ada poin-poin di sana yang mendasari pantas enggak ini untuk direkrut kembali. Bukan saya, bukan. Tapi kualitas rekan-rekan sendiri. Kalau kualitas bagus pasti masuk. Tapi kalau kualitasnya kurang bagus, harus sadar diri. Dari sekarang harus punya planning. Masuk ke security yang bisa menerima apa yang ada. Gitu ya. Ya, yakin harus yakin. Tapi kita harus bisa menerima pada saat ada risiko yang paling besar di sini ya. Bagaimana caranya kita mengatasi, tambah value ya Pak, tambah nilai diri kita, ya, oke, gas ya, oke, ada lagi, kembalikan pada Bapak KNC. Terima kasih kemarin atas jawabannya. Ada tambahan dari Bapak. Dengan senang hati. Jadi gini, saya berdiri dulu nih, kayaknya pertanyaannya bagus. Jadi jangan kita ngejek apa ya. Tidak kayak dan dulu tadi tanya itu ada yang kayak cibir atau apa itu. Ternyata saya dengar itu pertanyaan dan itu pertanyaan semua. Gitu. Itu pertanyaan berat itu. Tapi Ray kan sama Chip ini ya mantap. Jadi jangan kita main-main. Belum tentu kita bisa berpikir sama seperti yang dipikirkan sama Danru. Ini hati-hati. Beliau itu Danru. Kecuali yang nanti ketawain beliau itu sesama Danru depannya ini gak apa-apa. Ini yang ketawain anggota. Tadi yang dibilang sama Pak Chip itu apa?